wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, tetap semangat. Marilah kita sebelum memulai masuki pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa untuk berdoa ke kelas untuk memimpin. Silakan. Berdoa dimulai. Sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Sebelum kita masuki pelajaran, Ibu akan menanyakan bertanya kepada kalian. Di saat masih kecil, tempat mana yang kalian suka? Sungai atau kebun? Ya. Yang kedua, apa saja yang kalian temukan di sungai dan di kebun? Apa? Ya. Yang ketiga, komponen apa saja yang kalian temukan? Ya. Sekarang kita akan Ibu membagi kelompok. Di situ Ibu akan membagi kelompok. Bagi kelompok 4 kelompok. Di 4 kelompok itu pada sekelompok 5 orang. Kelak kita akan membuat satu proyek miniatur. Sebelum kita masuki materi baru, sekilas Ibu mengulas pelajaran kita minggu belakang. Itu kita mempelajari tentang keanekaragaman tingkat hayati. Itu apa saja yang yang terdapat? Iya, ada tingkat gen dan tingkat ekosistem. Di sini kita akan memasuki materi baru tentang ekosistem. Di sini Ibu akan memasuki ekosistem. Tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran menganalisis macam-macam interaksi antara komponen ekosistem. Yang keduanya, membuat model miniatur tentang interaksi antara komponen jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem. Nah, di sini ekosistem dapat dikelompokkan menjadi ekologi. Apa ekosistem itu?
Ya, ibu ulangi lagi ya. Ekosistem suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau ini ekologi berasal dari kata aikos atau rumah tangga tempat hidupnya apa? Logos itu apa? Ilmu. Udah itu kita masuki komponen penyusun ekosistem. Di sini ada komponen penyusun ekosistem, ada individu, terus itu ada populasi dan ekosistem komunitas. Ya. Di sini ada juga adaptasi pada makhluk hidup. Adaptasi pada makhluk hidup antara lainnya ada morfologi dan spesies biotik. Yang ada di dalam kan meliputi makhluk hidup seperti tanah, air, dan sinar matahari. Sekarang kita akan melanjutkan berdasarkan fungsinya. Di sini kita akan ini dari produsen rumput makan. Apa itu? Hewan apa itu? Rusa. Rusa makan? Lumba. Lumba makan? Serigala. Serigala? Iya. Terus? Elang makan? Iya. Sekarang kita akan masuki simbiosis antara komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi 3. Apa saja? Ya. Di sini masuki jaring-jaring makanan. Ya, sama bisa menyusun rumput makan, misalnya rumput tikus makan ini. Ya, diulang lagi ya. Pohon dimakan burung gereja. Burung elang dimakan pohon jangkrik. Burung pipit dan burung elang. Yang kedua, rumput dimakan oleh jangkrik. Jangkrik dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung elang. Yang ketiga, rumput dimakan oleh jangkrik. Jangkrik dimakan oleh tikus, kemudian ular dan burung elang. Itu yang terakhirnya, rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung. Nah, tingkatan komponen rantai makanan
Eh, yang mana yang tingkatan produsen, yang mana yang disebut tingkatan konsumen? Sudah tahu kan? Tingkatan komponen rantai makanan itu kita bagi menjadi produsen, konsumen, dan apa lagi? Penguraian. Yang selanjutnya tingkat tropik. Itu tingkat tropik diawali dari produsen. Itu tingkat produsen di tingkat berapa? Tropik berapa? Tingkat 1. Kalau konsumen itu tingkat 2. Kalau tingkat tropik 4 sama tropik 3 itu dinamakan tingkat pengurangan. Sekarang kita masuki piramida ekologi. Piramida ekologi dibagi menjadi apa saja? Produsen, konsumen, primer, itu saja yang sekilas kita masuki materi. Sekarang kalian bentuk kelompok untuk membuat suatu miniatur. Itu ibu beri waktu sekitar 20 menit. Sudah kalian kerjakan, sudah selesai. Lalu satu persatu kelompok kalian maju dipresentasikan. Ya, silakan anak-anak dibuat dulu.
sudah selesai untuk membuat suatu miniatur tentang ekosistem. Nah, di sini Ibu akan bersilakan kelompok yang mana ingin nampil duluan, apa kelompok 1, apa ekosistem hutan dulu, apa ekosistem darat dulu. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin menjelaskan atau menyampaikan hasil kerja kami dari kelompok 1 tentang hutan forest. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Dora Ayu Lestari bersama rekan saya. Saya Elis Permatasari. Saya Aditya Pratama. Saya Prasenga Gazalianti. Saya Firya Reza. Jadi kami dapat tugas yaitu tugas pertama, susunlah alat dan bahan yang tersedia menjadi struktur ekosistem yang kompleks. Judul kami yaitu hutan forest. Kedua, setiap kelompok akan menyajikan hasil miniatur yang dibuatnya ke depan kelas dan menjelaskannya termasuk komponen-komponen ekosistem dari miniatur yang sudah dirancang serta interaksi yang akan dibentuk di hutan forest. Baiklah, langsung saja. Kata hutan tidak asing lagi bagi kita teman-teman semua. Pasti teman-teman tahu apa sih itu definisi dari hutan. Ada yang tahu? Atau teman-teman pernah mendengar slogan hutan harus kita lestarikan atau hutan paru-paru dunia? Jadi, dapat disimpulkan hutan adalah suatu tempat yang dihuni oleh berbagai macam jenis tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari miniatur yang kami buat dari kelompok 1, yaitu hutan forest. Komponen yang terdapat di hutan forest banyak sekali, mulai dari tanah, air, batu, tumbuhan, hewan, oksigen, mineral, dan musim. Itu termasuk komponen abiotik, teman-teman semua. Untuk interaksi yang terjadi di ekosistem hutan forest itu adalah interaksi saling membutuhkan atau saling memerlukan satu sama lain. Kita kasih contoh atau kami kasih contoh. Di sini terdapat hewan, ada zebra, gajah, harimau, pohon, batu, dan tanah. Kita lihat di sini tidak ada sungai. Kami menandakan ekosistem hutan forest ini akan berdampak krisis, di mana dari interaksi saja sudah kita lihat itu saling memerlukan satu sama lain. Sedangkan komponen di hutan forest tidak ada air. Jadi kita lihat tidak ada air di sini, tidak ada air, maka hutan forest akan berdampak krisis atau terancam punah. Akan terancam punah. Contohnya saja, gajah. Tidak mungkin gajah sudah makan tidak minum, ya kan? Pasti mereka memerlukan minum. Sedangkan di sini tidak ada air sama sekali. Maka apa yang mereka lakukan? Apa dari kelompok 3? Apa yang akan mereka lakukan? Ada dua cara. Kalau mereka bertahan, maka mereka akan punah. Dan kalau mereka berpindah, maka mereka harus menyesuaikan lingkungannya masing-masing. Itulah hasil dari presentasi kami.
Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Disetiani dari kelompok 4. Izin bertanya. Bagaimana cara agar hewan-hewan di ekosistem tersebut tidak punah? Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok 2 telah mengajukan pertanyaan. Tadi sudah kami jelaskan bahwa caranya ada 2, yaitu dengan berpindah atau tetap. Namun jika mereka menetap di lingkungan tersebut, maka mereka akan terancam punah. Sekarang kami akan menjelaskan bahwa hewan tersebut memiliki kepekaan yang sangat tinggi, sehingga jika mereka merasa terancam punah, jika mereka merasa terancam, maka mereka akan mencari lingkungan atau tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini, hewan itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya. Jadi mereka bisa menyesuaikan populasi yang mana yang membuat mereka hidup selamanya. Mungkin itulah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dari kelompok 1 kita menyapa dulu. Ya, sekarang untuk maju kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Pasatiti Hayati, sebelah saya ada Albert Kurniawan, ada sebelahnya lagi ada Liza Mania Putri, sebelahnya lagi ada Jessica Diasa Putri, dan terakhir ada Aulia Disetiani. Kami berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul ekosistem sungai. Baik, saya akan sebelum memulai saya akan menjelaskan apa itu ekosistem sungai. Secara singkatnya saja, ekosistem sungai merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif dan beragam di dunia. Sungai menyediakan jalur air yang mengalir melalui berbagai jenis lingkungan, membentuk jaringan yang menghubungkan daratan dengan lautan. Nah, dari miniatur yang kami buat, kami membuat 2 kawasan. Yang pertama ada kawasan hutan dan kawasan permukiman warga, dan di tengahnya ada aliran sungai yang menjadi perbatasan antara antara hutan dan kawasan warga. Nah, di kawasan hutan kami mempunyai miniatur hewan, tumbuhan, bebatuan, dan sama dengan di kawasan permukiman warga, yaitu ada hewan, tumbuhan, dan bebatuan. Dan di aliran sungai juga tetap sama, ada hewan-hewanan. Nah, untuk komponen yang ada di ekosistem sungai, ada komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup. Terdapat tumbuhan kelapa dan sawit ini, ya, mohon perhatikan teman, dan pepohonan pohon cemara, ya. Nah, dan di komponen biotik kami mempunyai fasilitas untuk menambahkan hewan-hewanan. Di pemukiman hutan ada hewan zebra dan kuda. Nah, untuk di kawasan pemukiman warga ada hewan domba dan hewan sapi. Untuk di aliran sungai itu ada ikan-ikanan, dan untuk komponen abiotik yaitu komponen tidak hidup, terdapat batu-batuan, suhu, cahaya matahari, dan kelembaban udara. Baiklah, sampai di sini saja untuk presentasi kami.
em, pohon kelapa itu termasuk ke komponen makhluk hidup. Nah, komponen makhluk hidup itu adalah komponen biotik. Paham? Itu saja, itu tadi adalah hasil presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ sudah kita tampil semua Pak kelompok. Nah, di situ Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian kendala untuk membuat miniatur kelompok tadi? Ya. Untuk menyimpulkan keseluruhan yang kalian buat tadi, ekosistem hutan, ekosistem tropis, yang keempat, siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Ya. Jadi, menurut saya kesimpulan yang sudah kita kerjakan hari ini dari keempat ekosistem, di mana setiap ekosistem pasti akan ada namanya konsumen dan produsen, dan pasti akan ada terjadinya interaksi antara kedua belah pihak yang entah itu saling menguntungkan ataupun tidak. Itu saja, Bu. Apa lagi yang mau menambahkan? Itu kesimpulan keseluruhan kelompok. Menurut kesimpulan saya, ekosistem yang sudah kita jelaskan ada ekosistem sungai, hutan, dan persawahan ya. Yang dapat saya simpulkan, di setiap ekosistem mempunyai komponen biotik dan komponen abiotik tersendiri. Ya. Nanti tidak ada kendala lagi kan untuk pelajaran hari ini? Ibu cukupkan sekian dulu untuk kita pelajaran pada hari ini. Kita akan melanjutkan minggu depan. Itu kalian bawa alat dan jangan lupa bahan-bahan untuk kita melakukan daun nitrogen. Ya baiklah. Di sini Ibu mengucapkan beribu-ribu dengan kalian. Ibu akhiri pada pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.